Masih ingat himpunan bagian 2 pangkat N? Sini. Ah, ada. Kok kita sudah merdeka selama 78 tahun lebih ya, kok kita kayak gini-gini terus gitu, ada masalah apa gitu. Nah ini kemudian menjadi sebuah kerisauan tersendiri, ada masalahnya di mana gitu. Kalau misalnya kita saja misalnya yang orang-orang yang ikhlas kemudian mengajar, kemudian bangsa ini begini-begini aja, terus kemudian orang-orang ikhlas ini kemudian berhenti, mau jadi apa bangsa ini? Saya rasa seperti itu yang kemudian membuat kami tetap betah, tetap bertahan menjadi seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan kali ini kita diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat berpikir salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan obrolan santai kita. Tetapi yang lebih spesial di kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Muslimin ya, selaku guru matematika dan juga sekaligus guru TIK, yang mana beliau ini mengajar di SMP Islam Terpadu Al-Isyirah Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sangat senang sekali, Pak. Alhamdulillah. Iya. Kesibukan akhir-akhir ini seperti apa, Pak? Akhirnya kesibukan hari ini ya mengajar aja. Kebetulan kami di sekolah itu saya mengampu sebanyak 6 rombel kelas, mulai dari kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9. Jadi kegiatan mengajarnya itu full dari Senin sampai Sabtu. Iya. Dan kalau bisa dijelaskan, Pak, sebenarnya SMP Islam Terpadu Al-Isyirah ini seperti apa modelnya, Pak? Oh iya, sekolah Islam Terpadu ini adalah sekolah di bawah Dinas Pendidikan Kota Makassar, ya. Cuman dia terintegrasi dengan Islam, sehingga sekolah Islam Terpadu itu mengintegrasikan antara pelajaran umum dengan nilai-nilai Islam. Jadi kami ketika proses pembelajaran itu semua mata pelajaran itu pasti ada kaitannya dengan nilai-nilai Islam gitu. Mulai dari membuka pelajaran pada saat proses belajar mengajar, pada saat mereka selesai mengajar, bahkan isi-isinya pun, materi-materinya pun itu selalu kita kaitkan dengan dunia Islam. Ya, kalau boleh tahu dunia Islam seperti apa, ajaran seperti apa yang diberikan kepada anak-anak atau siswa yang ada di SMP itu, Pak? Oh iya, ajaran-ajaran Islam yang kita berikan di SMP ini tentunya adalah pemahaman dasar ya, pemahaman dasar tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibadah-ibadah praktis, kemudian amalan-amalan harian dan pembiasaan-pembiasaan dalam sholat misalnya, ataupun membiasakan anak-anak itu dekat dengan Al-Quran. Ya seperti itu. Apakah ada program tertentu, Pak, yang digunakan oleh pihak sekolah itu sendiri untuk bisa lebih mengenal daripada ajaran agama Islam itu sendiri? Oh iya, tentu. Jadi pertama, dari kebiasaan-kebiasaan yang kita buat setiap harinya ya, karena di sekolah kami itu ada program-program harian. Pertama, ketika anak itu datang ke sekolah, misalnya dia melaksanakan sholat 2 secara berjamaah. Nah, kemudian setelah itu mereka masuk ke kelas, dan sebelum ke kelas itu anak-anak wajib, ini menjadi program salah satu program wajib, itu membaca atau murajaah Al-Quran di setiap pergantian mata pelajaran. Nah, kemudian kita juga melaksanakan sholat berjamaah ketika sholat zuhur. Kemudian setelah itu kemudian kita pulang dan ditutup dengan kebiasaan-kebiasaan Islam yang kita ajarkan kepada anak-anak, seperti itu. Dan ini kegiatan sudah berapa lama dilakukan, Pak, program-program yang telah dibangun? Oh, program-program yang dibangun ini tentunya ini sudah sejak pertama kali sekolah ini didirikan, ya, setelah didirikan, program-program itu sudah ada.
Oh, sudah ada. Dan kalau misalnya ada dari pihak tertentu yang mungkin masih sulit enggan melakukan program ini, kira-kira apa yang harus dilakukan seorang guru, Dit? Oh gini, jadi sebelum siswa itu kita terima, tentunya mereka sudah cari informasi dulu dong. Sekolah kami itu seperti apa gitu. Jadi otomatis itu sudah sudah disepakati bersama sebelum siswa itu sudah masuk di sekolah kami untuk mendaftar, dan mereka rata-rata yang mendaftar ke sekolah kami itu sudah paham betul bahwasanya di sekolah kita itu sudah ada program seperti itu, sehingga ketika sudah masuk ke dalam kita tidak perlu kesulitan lagi untuk menghadapi siswa ataupun orang tua yang tidak bersesuaian dengan program kita gitu. Jadi memang dari awal kita sudah saring duluan gitu. Berarti sudah diinformasikan terlebih dahulu. Di mana ya sebelum masuk ke sekolah kami, misalnya di PPDB itu kan, nah itu sudah kita sampaikan di awal bahwasanya kita punya program-program seperti ini Bapak Ibu. Ya. Dalam setiap mengajar begitu Pak, dalam proses pembinaan yang dilakukan pasti selalu saja ada yang kayak bisa sekali untuk menerima pembelajaran, mudah masuk di otaknya, dan ada juga yang masih kurang setengah mati untuk dipahami gitu. Lalu bagaimana sikap guru untuk menyikapi hal demikian, Pak? Oh iya, tentunya sekarang ini kan kita sudah berada di kurikulum baru ya, kurikulum Merdeka, di mana di kurikulum Merdeka itu sekarang ada yang namanya pembelajaran diferensiasi, di mana memastikan setiap anak itu mendapatkan haknya untuk bisa belajar gitu. Jadi untuk itu perlu dilaksanakan yang pertama kali itu adalah diagnosa di awal. Apakah seorang anak ini bisa mengikuti materi pelajaran atau tidak gitu. Nah dari diagnosa ini kemudian guru-guru menganalisa. Setelah dianalisa ternyata ada beberapa anak yang kemudian berkesulitan untuk mengikuti materi, maka anak yang berkesulitan ini kemudian kita tangani secara khusus. Dari tentunya dengan metode-metode yang dikembalikan lagi kepada tiap anak, apakah itu mungkin tutorial sebaya, apakah itu pelajaran tambahan, dan seperti itu. Ada nggak sih Pak kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika mengajar seperti itu? Oh ya, tentu kesulitannya ya tentunya setiap anak ya, biasa masalah anak itu kan biasa berbeda dengan anak-anak yang lain gitu ya. Jadi sehingga kita membutuhkan waktu lebih dan tenaga ekstra lah. Kayak saya rasa di situ anunya. Dan di sini yang diperlukan sekali itu betul-betul keikhlasan untuk melihat anak kita itu menjadi lebih baik. Tanpa itu semua ya maka saya rasa ya sangat sulit sekali ya, karena yang namanya pendidikan itu harus lahir dari hati kita. Bahwasanya kita ingin melihat anak kita cerdas ya, seperti itu. Pasti memang setiap guru itu ingin anak muridnya itu sukses di masa masa akan datang. Tapi kalau melihat perjuangan Bapak sendiri ketika mengajar seperti itu, apa yang membuat Bapak itu masih betah begitu mengajar Pak? Biasa kalau orang mengajar begitu ada rasa jenuh dan lain sebagainya untuk pergi. Iya betul. Sebenarnya Pak, ini kalau pembahasan ini sangat kayak apa ya? Saya bilang kayak greget gitu Pak. Greget dengan keadaan bangsa kita ini gitu. Greget masa kita ini, kok kita sudah merdeka selama 78 tahun lebih ya. Kok kita kayak gini-gini terus gitu, ada masalah apa gitu. Nah ini kemudian menjadi sebuah kerisauan tersendiri, ada masalahnya di mana gitu. Kalau misalnya kita saja misalnya yang orang-orang yang ikhlas kemudian mengajar, kemudian bangsa ini begini-begini aja, terus kemudian orang-orang ikhlas ini kemudian berhenti, mau jadi apa bangsa ini? Saya rasa seperti itu yang kemudian membuat kami tetap betah, tetap bertahan menjadi seorang guru gitu. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, pemerintah saat ini ya, terutama Dinas Pendidikan ini sendiri, apakah masih terus memperhatikan daripada SMP Al-Islam ini Pak? Oh iya, tentu. Jadi dengan eksisnya sekarang sekolah Islam terpadu yang berada di Kota Makassar, tentunya itu adalah salah satu bentuk dukungan dari pemerintah atau Dinas Pendidikan. Ditambah lagi dinas terkait itu sangat mensupport dengan dana-dana, diantaranya adalah bantuan operasional sekolah dan bos yang selalu kucur setiap tahun yang diterima per triwulan. Itu salah satu bentuk dukungan dari dinas pendidikan terkait ya. Juga begitu pula ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan, ketika kita undang, alhamdulillah beliau sering hadir, itu juga salah satu bentuk dukungannya. Nah, jadi tidak dibiarkan begitu saja, tetapi dibina terus untuk mencapai daripada tujuan sekolah Islam terpadu Al-Islam ini. Dan harapan Bapak untuk ke depan seperti apa Pak? Ya, harapan kami semoga sekolah-sekolah Islam terpadu di Kota Makassar khususnya dan
sekolah-sekolah Islam terpadu yang ada di Indonesia itu mampu melahirkan generasi-generasi Islam yang bisa membangun bangsa ini jauh lebih baik lagi. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu adalah harapan kita Iya. bersama, bukan hanya harapan Bapak ya. Iya. Dan kami kalau boleh bercerita sedikit Pak, dan alhamdulillah untuk saat ini bangsa Indonesia sudah mulailah sedikit demi sedikit memperhatikan daripada pendidikan ini sendiri. Sebagaimana yang Bapak lakukan usaha untuk saat ini datang ke perpustakaan umum daerah Masya Allah. dan berjumpa dengan Bapak di kesempatan kali ini pada program, kalau boleh dikasih tahu Pak, sebenarnya program apa gini bawa siswa-siswi ke perpustakaan umum daerah, yang tujuannya seperti apa Pak sebenarnya? Oh iya. Sebenarnya gini nanti ya, bahwasanya anak-anak itu kemudian berkesulitan dalam memahami memahami bahasa dari buku, memahami bahasa dari gurunya ketika gurunya itu menjelaskan materi. Itu kemudian menjadi kendala tersendiri bagi kita sebagai seorang guru untuk menyampaikan materi itu karena kesulitan memahami bahasa. Nah, tentunya ini kenapa itu terjadi? Karena anak-anak sekarang itu memiliki kekurangan dalam melakukan literasi. Di antaranya adalah membaca buku. Nah, oleh karena itu kami melihat bahwa masalah anak-anak itu sulit untuk menyampaikan pendapatnya, anak-anak itu sulit untuk memahami sesuatu itu karena kesulitan dalam memahami buku itu sendiri. Makanya kita perlu membiasakan anak-anak untuk bisa membaca buku gitu. Nah, ini kegiatan yang sudah sering dilakukan atau baru kali ini Pak? Ini untuk kunjungan ini baru datang ke warga. Kemudian outputnya yang diharapkan seperti apa Pak? Iya, output yang kami harapkan dari kegiatan seperti ini adalah semoga anak-anak kami ketika sudah datang di tempat ini minat bacanya itu sudah lebih baik lagi, motivasi literasinya bagus, ya, sehingga anak-anak memiliki lagi wawasan yang sangat luas. Ya, mudah-mudahan itu bisa tercapai ya Pak. Amin. Ya. Oke, siapa tahu dari teman-teman sekalian yang menonton daripada kegiatan ini Pak, podcast kali ini mungkin ada yang pengen tertarik masuk ke SMP Islam Terpadu. Ini bagaimana caranya Pak? Oh iya, untuk bisa bergabung bersama kami, alamat sekolah kami itu ada di Jalan Pacerakang 157E. Itu syaratnya sangat mudah sekali, cukup tentu dengan syarat lulus SD ya, lulus SD. Tapi itu sudah bisa mulai mendaftar mulai saat sekarang ini. Tapi untuk saat sekarang ini untuk kuotanya kami cuma buka 2 kelas saja. Dan untuk kelas putri itu sudah tutup. Hari ini kami cuma buka sekarang kelas putra. Yang itu pun kuotanya sisa tidak sampai 10 orang lagi. Oke, siapa tahu ada media sosial yang bisa dihubungi Pak? Oh iya, media sosial yang bisa dihubungi yaitu Facebook Yayasan Islam Terpadu Al Insyirah. Itu TikTok juga ada dan IG juga ada. Ya, yang penting sudah disebutkan ya sahabat WhatsApp Podcast sehingga bisa ditindaklanjuti begitu Pak. Siapa tahu ada dari antara mereka yang pengen masuk ataupun anak-anak dari mereka ya Pak, untuk bisa bagaimana mengembangkan ilmu keagamaan. Nah, karena memang bangsa Indonesia ini harus dipimpin oleh orang-orang yang paham dengan agama itu sendiri. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kesempatan kali ini. Semoga pencerahan, harapan dan juga tujuan baik Bapak dan juga mendirikan daripada pengembangan sekolah SMP ini Islam Terpadu bisa berjalan dengan lancar, seluruh program tentunya bisa diselesaikan bersama. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan. Okay. Baik, sahabat WhatsApp Podcast, kira ini yang kami berikan pada kesempatan kali ini ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Insyaallah di lain kesempatan kita akan kembali membagi daripada informasi lainnya. Jadi stay tune terus di WhatsApp Podcast. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.